Kembali kita membahas kasus Subang. Semoga dengan pengawalan kita kasus ini bisa viral kembali dan bisa terungkap kembali dan ada penyemangat buat Bapak polisi untuk bisa mengungkapkan kasus ini. Yang ingin saya prediksi di sini adalah mengapa HP-nya Amel yang diambil si pelaku, HP-nya Bu Tuti tidak diambil. Ada apakah di HP-nya Amel ini? Ya tentunya ada komunikasi dengan si pelaku, pastinya seperti itu ya. Komunikasi terkait dengan siapa? Nah, ciri-cirinya seperti apa dan kepentingannya apa? Mari kita lihat di sini ya. Saya menggunakan kartu ini saja dulu. Kita gabung-gabung lagi ya. Mengapa kamu hanya mengambil HP-nya Amel saja? Mengapa kamu hanya mengambil HP-nya Amel saja? Mungkin kalian merasa pengawalan saya muter-muter karena memang pengawalan ini mengulangi lagi dari prediksi yang dulu-dulu ya teman-teman. Jadi saya di sini berniat untuk memeriahkan dalam pengawalan kasus Subang dan kalian jangan bosan-bosan untuk menontonnya. Mengapa hanya HP-nya Amel yang diambil? Fight di sini ada simbol keyakinan, juga ada simbol harta benda. Jadi mungkin terkait dengan harta benda atau terkait sesuatu yang merasa karena di HP-nya Amel ini ada bukti-bukti tentang percakapan mereka. Di prediksi saya kemarin ini masalah ini terkait dengan generasi. Saya mengartikan saat itu generasi terkait dengan silsilah Ibu Tuti dan Amel atau terkait dengan kepengurusan di yayasan ya. Saya mengartikan dua hal tersebut. Selanjutnya, mengapa hanya HP Amel yang diambil? Perfection, untuk kesempurnaan. Apakah kamu melakukan sebuah percakapan sesuatu terhadap Amel? Soulmate. Ada hubungan baik dengan Amel orang ini. Ada hubungan baik dengan Amel dan Bu Tuti. Hubungan baik ya, hubungan baik yang seperti apakah? Kalau di sini soulmate ini hubungan baik yang sangat baik, yang sangat cocok, yang sangat saling mengerti kala itu, tapi nggak tahu lagi karena ada masalah apa sehingga terjadilah perselisihan dan sampai ada peristiwa yang seperti itu. Soulmate ya. Soulmate yang seperti apakah hubunganmu dengan Amel dan Bu Tuti? Destiny, ada kaitannya dengan nasib Ibu Tuti dan Amel yang pada akhirnya meninggal. Dari kartu 4 ini yang ngambil HP ya pelaku, intinya di situ ya. Cuman di sini ada soulmate, ada hubungan baik dengan Ibu Tuti dan Amel orangnya. Dan ini juga ada terkait dengan materi juga yang menjadi bahan pertimbangan mereka menghabisi Amel dan Ibu Tuti. Mengapa mengambil HP-nya? Untuk kesempurnaan dari sebuah rencana, ya. Saya gali tentang soulmate di sini. Soulmate di sini terkait masalah apakah? Pekerjaankah? Asmarakah? Karena kemarin itu ada simbol generasi, teman-teman. Apakah generasinya Amel ataukah generasinya Ibu Tuti? Itu yang membuat saya tanda tanya. Apakah ada sesuatu hubungan dengan pejabat? Nah, mari dilihat di sini. Soulmate dengan Amel, soulmate yang seperti apakah ini? Soulmate yang seperti apakah di sini? Ada simbol deception, ada simbol pembisik. Jadi sebenarnya mereka ini sudah mempengaruhi Amel, membisik-bisiki Amel. Nah, selanjutnya membisiki tentang apa? Membisiki tentang apakah yang kamu ingin pengaruhi Amel? Tentang milestone, untuk merayakan. Nah, ini merayakan apa? Merayakan ulang tahun yayasan kah? Karena pendirian yayasan di tanggal 18 kalau nggak salah ya, 17 atau 18 kalau nggak salah.
milestone, ada simbol merayakan, atau bisa merayakan sebuah pernikahan, juga bisa merayakan sebuah hubungan, juga bisa. Apalagi di sini juga ada events, ya, events, ada tulisan di sini event, tapi deception. Jadi ada pembisik-pembisik yang mempengaruhi amal terkait sebuah milestone, sebuah perayaan. Perayaan apakah ini? Perayaan apakah ini? Perayaan apakah ini? Perayaan apakah? Kinder partnership, sebuah hubungan kerjasama. Atau di sini dilambangkan seorang laki dan perempuan yang berpelukan muter-muter, ya. Jadi hubungan yang membahagiakan tadinya. Kalau kita lihat, ya teman-teman, saat itu Ibu Tuti dan Amel di luar halaman. Menunggu siapakah kok di luar halaman berlama-lama, sedangkan Pak Yosef di dalam rumah. Apakah Bu Tuti dan Amel ini sudah janjian dengan seseorang tanpa sepengetahuan Pak Yosef? Ataukah ada hal-hal yang lainnya? Ataukah hanya kebetulan saja mereka berada di luar ruangan? Kita gali lagi di sini. Selanjutnya, ada hubungan dengan siapakah Amel ini? Ada hubungan dengan siapakah Amel ini? Ada hubungan dengan siapakah Amel ini? Dengan pembisik. Ini loh ya, dari kartu yang berbeda ini juga ada pembisik. Nah, kartu keluar pembisik, ya. Ini juga ada bergaul dengan orang yang salah, simbolnya membisiki juga. Jadi di sini Amel ini bergaul dengan orang yang salah, atau Bu Tuti dan Amel ini bergaul dengan orang yang salah. Dan di sini ada hubungannya dengan merayakan sesuatu yang ada kaitannya dengan sebuah hubungan kinder partnership, sebuah hubungan, entah hubungan kerjasama atau hubungan pekerjaan dan lain sebagainya. Atau bisa juga hubungan yang lainnya, karena hubungan ini bisa hubungan pekerjaan, hubungan asmara, hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya, atau hubungan yang lainnya, ya. Laki-laki atau seseorang yang salah yang sudah bergaul denganmu, orang ini ada kepentingan apa denganmu? Orang ini ada kepentingan apa denganmu? Sebuah proses perjalanan. Nah, perjalanan ini bisa diartikan proses waktu atau perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan tentang apa? Despair. Despair ini orang yang tertekan. Orang yang tertekan. Oh, jadi begini teman-teman. Kalau melihat dari kasus ini, di sini ada simbol soulmate, ya, soulmate, hubungan baik. Di sini juga ada simbol kinder partnership, hubungan yang sejalan, hubungan yang semisi dan visi. Jadi ada kesamaan hubungan tadinya Amel dengan orang ini. Tapi orang ini sayangnya bisa dikatakan Amel bergaul dengan orang yang salah di sini. Nah, orang yang salah ini terkait dengan milestone, sebuah perayaan. Nah, perayaan ini saya mengartikan apakah karena ada hubungannya dengan ulang tahun yayasan, karena pendiriannya kalau nggak salah tanggal 18, sedangkan ini kan tanggalnya 17 malam, ya, kalau nggak salah, ya, ini, ya. Entah tanggal berapa kejadiannya, 18 atau 17, saya lupa. Tapi di sini tadinya hubungan mereka baik, terkait dengan soulmate dan kinder partnership. Ini kartunya keluar. Awalnya mereka hubungan baik, tiba-tiba ada yang membisiki, mempengaruhi, dan ada bergaul yang salah terkait suatu proses. Dan di sini ada orang yang tertekan. Nah, ada orang yang tertekan di sini. Kita gali lagi, ya, melalui kartu yang ini. Kita campur-campur kartunya. Orang yang tertekan di sini, orang yang depresi di sini, karena apakah?
Orang yang depresi ini karena apakah? Memikirkan apa? Orang yang depresi ini memikirkan apa? Status quo, pendiriannya. Pendirian yang bagaimana? Pendirian yang happy success. Kartu kemarin juga keluar. Untuk sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hal apa? Planning in action. Rencana dan perbuatan. Rencana yang harus dilakukan. Jadi di sini Amel dan Bu Tuti ini awalnya ada hubungan baik dengan orang itu, baik-baik saja hubungannya itu. Tapi di sini orang ini memiliki sebuah keinginan yang enggak dipenuhi oleh Amel dan Bu Tuti. Dan orang ini bersikukuh dikarenakan dia ingin sukses. Dan pada akhirnya dia merencanakan aksinya di sini. Apakah hal itu terkait dengan yayasan? Kita gali. Apakah hal itu terkait dengan yayasan? Ada tiga. Ada murid dan guru. Yang artinya ada hubungannya dengan yayasan ya, ada hubungannya dengan yayasan. Dan ada murid dan guru, yaitu yang gurunya ini bisa dikatakan otaknya, dan tiga ini adalah yang dituntun harus melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian mengapa sampai melakukan itu? Apa yang kamu inginkan? Creative endeavor, usaha-usaha untuk the first universe, yang artinya untuk kebaikan orang banyak. Kemudian kesenangan juga, dan adanya sebuah perubahan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada kaitannya dengan yayasan juga. Tapi ini masih prediksi loh ya. Prediksi kadang-kadang juga benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang nyerempet sedikit karena saya juga manusia biasa seperti kalian. Di sini ada hubungan dengan yayasan, di mana ada protes di sini demi kebahagiaan bersama. Makanya ingin ada perubahan di sini. Dan Ibu Tuti dan Amel dan orang ini bersikukuh dengan pendiriannya, dengan status quo-nya, pendiriannya masing-masing, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa itu, transformasi ya, kejadian. Sebenarnya kalau dilihat dari kejadian yang ada, peristiwa ini sudah terencana. Tapi terencananya ini mungkin terencana yang hanya untuk menekan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya terjadilah peristiwa kematian itu. Jadi di sini sebenarnya orang-orang ini protes awalnya, kalau dari sikap ini ya, protes awalnya merasa mendapatkan ketidakadilan di sini, dan dia ingin ada perubahan. Inginnya ada perubahan, tapi dari pihak Ibu Tuti dan Amel masih bersikukuh di sini. Makanya dia melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama ini makanya yang menjadi saksi bisa 200 lebih ya. Mengapa banyak yang menjadi saksi? Karena memang kalau demi kebaikan bersama ya pasti pelakunya berjamaah. Demi kebaikan bersama ya, makanya di sini mungkin saling menutupi, saling bersandiwara dan lain sebagainya demi ini Chinese fun ya. Chinese fun disimbolkan anak kecil yang bersenang-senang, dan makanya melakukan sebuah perubahan.